Seringkali iman kita terus kemudian diruntuhkan karena kita terlalu banyak melihat kenyataan-kenyataan hidup kita. Apalagi kalau kenyataannya itu agak tidak baik, Pak. Apalagi kenyataannya itu terus kemudian kenyataan yang bisa membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, terus kemudian itu meruntuhkan iman kita. Nah, contoh, yang di sini kan kelihatan rohani semua. Orang kalau ke gereja, semua kelihatan rohani. Angkat tangan, menyembah Tuhan, pelayanan, jadi worship leader, jadi singer. Tapi begitu pulang ke rumah, diperhadapkan dengan kenyataan. Maaf kata, istri mesti sakit, suami mesti sakit, hutang belum terbayar, terus tagihan mesti dibayar. Seringkali karena kenyataan, terus iman kita jadi luntur. Nah, 2 tahun yang lalu, saya mengalami proses yang agak tidak mudah yang saya alami. Proses yang pertama begini, waktu itu saya masih ingat sementara kami mau adakan ibadah, tiba-tiba malam, mama saya telepon saya. Dia bilang begini, opamu masuk rumah sakit. Oh iya. Pagi-pagi, tiba-tiba, pagi bener, jam 6 pagi Pak. Tiba-tiba mama saya telepon saya, dia bilang begini, opamu sudah dipanggil Tuhan. 1 minggu setelah opa saya meninggal, giliran papa saya sakit, divonis dokter kena kanker stadium akhir. Begitu papa saya masuk rumah sakit, itu baru saja seminggu kami berduka karena kepergian opa kandung saya. Tiba-tiba selang 3 bulan, sementara papa saya di rumah sakit, kami berdoa dong. Kami minta, Tuhan sembuhkan dong papa saya, ya kan? Anaknya kan melayani Tuhan dan papa saya juga cinta Tuhan. Sampai kemudian saya telepon hamba-hamba Tuhan. Ngomongnya apa? David, percaya David, papamu pasti akan disembuhkan Tuhan. David percaya bahwa papamu akan dipakai oleh Tuhan. Saudara, selang 3 bulan tiba-tiba papa saya dipanggil oleh Tuhan. Itu gak mudah. Bulan Mei, opa kandung saya dipanggil Tuhan. Bulan Agustus, giliran papa kandung saya dipanggil Tuhan. Sampai kemudian saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang salah Tuhan? Kalau Tuhan ambil rumah, kalau Tuhan ambil uang itu udah biasa. Tapi kalau Tuhan ambil orang yang kita cintai itu gak mudah Pak. Dalam waktu yang hampir bersamaan selang 3 bulan. Sedangkan sementara papa kandung saya sakit, sementara papa saya di rumah sakit, hampir semua orang yang berdoa buat papa saya bilang begini, papamu pasti sembuh, papamu pasti akan dipakai oleh Tuhan. Lewat sakit penyakit ini papamu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Haleluya, haleluya, gitu semua doanya. Tapi ternyata papa kandung saya harus dipanggil Tuhan. Maaf ya, papa saya itu papa yang cinta anak, cinta istri, cinta cucu-cucunya. Sampai saya bilang gini sama Tuhan, kenapa bukan papa-papa tukang mabuk, tukang pukul istri, tukang main judi, kenapa bukan papa-papa itu aja yang Tuhan bunuh? Itu maksudnya. Setelah papa kandung saya dipanggil Tuhan, saya bilang begini sama Tuhan, apa yang salah Tuhan? Bukankah semua orang mereka berdoa, mujizat sakit sembuh, mujizat buta melihat, mujizat apa? Di kepala kita apa mujizat? Hutang lunas kan? Saudara, itu bukan mujizat. Nah, dari peristiwa itu saya baru menyadari mujizat yang sebenarnya itu apa. Mujizat itu begini, bukan sakit sembuh, bukan buta melihat. Mujizat itu gini, waktu kita ditindas, waktu kita ditekan, waktu kita dihancurkan, keadaan sepertinya menekan kita, keadaan sepertinya menghabisi kita, tapi saudara tetap memilih mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Itu baru namanya mujizat.